Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, kita buka pertemuan pada hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan masuk ke materi dena dan skala. Sekarang silakan buka bukunya tentang dena dan skala. Hari ini kita akan belajar subbab membaca dena sederhana dan menghafal arah mata angin. Nah, ya. Jadi ada kata-kata yang penting, tiada hari tanpa belajar. Mudah-mudahan Ananda selalu belajar setiap hari. Oke, kita langsung masuk. Membaca dena sederhana. Ini pengertiannya. Lihat di sini ada dena jalan ya, jalan, kemudian ada perkantoran, ada gedung-gedung. Kemudian di sini ada dena rumah. Apa sih pengertian dena? Dena merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Kemudian dena berfungsi untuk memudahkan kita untuk menemukan lokasi tempat. Nah, dena ini hampir sama fungsinya dengan peta, tapi peta itu sangat luas ya, sangat luas menentukan wilayah Indonesia, wilayah Sumatera Selatan dan lain sebagainya. Tetapi kalau dena ini lebih spesifik lagi atau lebih khusus lagi. Contoh, dena ke tempat si Budi. Nah, seperti itu. Dena tempat si Aisyah. Nah, seperti itu. Hafal ya pengertian dena. Dena merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Kemudian setelah masuk ke dena, ya, setelah masuk ke dena, kita harus tahu nih arah mata angin. Jadi hal yang perlu diperhatikan ketika belajar dena yaitu menghafal arah mata angin. Setelah kalian hafal, baru bisa membaca dena. Oke, ini ada contoh nih. Pak Ardi akan memberikan lagu biar kalian mudah ingat. Nah, seperti ini lagunya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Nah, perlu diingat seperti itu. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Nah, seperti itu contohnya ya. Mudah-mudahan bisa kalian hafal. Jadi arah mata angin ini berguna. Jadi kalau kita sholat menghadap ke arah mana, kemudian dari Bina Ilmi ke rumah kalian itu di sebelah mananya sih? Nah, di sini ada penjelasan. Berdasarkan gambar di samping, dapat dilihat bahwa antara dua arah mata angin membentuk sudut dengan besar tertentu. Contoh, antara utara dan timur membentuk sudut 90 derajat. Utara, perhatikan, utara dan timur nih membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku ya. Kemudian antara arah timur laut, nah ini timur laut dan timur membentuk sudut 45 derajat atau setengah siku-siku, 45 derajat. Selanjutnya, antara arah timur dan barat membentuk sudut 180. Arah timur, timur dan barat itu garis lurus ya. Nah, kalau garis lurus itu membentuk derajat 180 derajat. Barat laut dan tenggara membentuk sudut 180. Kalau garis lurus itu 180. Contoh lagi, timur laut ke barat daya. Ini 180. Salah satu contoh dena ya, dena di perumahan. Nah, seperti itu. Kalian harus hafal nih denanya, utara ke atas, selatan ke bawah, timur samping kanan, barat sebelah kiri atau samping kiri. Contohnya, Bapak contohkan. Ini sudah ada sebenarnya nih. Berdasarkan dena di atas dapat ditentukan letak beberapa tempat. Rumah Jesse berada di sebelah selatan rumah Aditya. Lihat sini. Rumah Jesse. Ini rumah Jesse. Bapak lingkarin ini. Berada di selatan rumah Aditya. Kita lihat yang pertama rumah Jesse dan rumah Aditya. Nah,
Rumah Jesse berada di mana nih dari rumah Aditya? Berarti kita lihat rumah Aditya. Rumah Aditya di atas, di utara. Ke bawahnya, kalau ke bawah itu selatan. Nah, kalau misalnya rumah Bayu berada di mana dari rumah Aditya? Rumah Bayu terletak di barat, ya. Rumah Bayu terletak di sebelah barat rumah Aditya. Selanjutnya ada lagi, toko buku berada di sebelah tenggara taman bermain. Toko buku, ya. Toko buku dengan taman bermain. Kita cari toko buku dan taman bermain. Nih, kita lihat lagi tenggara taman bermain. Nah, ini tenggara ya. Toko buku berada di tenggara taman bermain. Toko buku berada di tenggara taman bermain. Kemudian lanjut lagi, rumah Rizky. Rumah Rizky terletak di mana toko roti? Rumah Rizky terletak di sebelah barat toko roti. Selanjutnya yang mana lagi nih? Kantor pos ya. Kantor pos terletak di sebelah mananya rumah Bayu? Kantor pos terletak di sebelah barat rumah Bayu. Kemudian kantor pos terletak di mananya pusat perbelanjaan? Kantor pos terletak di mana? Di timur laut ya, timur laut pusat perbelanjaan. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan ananda sekalian paham ya tentang membaca sebuah dena. Kemudian hal terpenting adalah kalian harus menghafalkan dulu, menghafal arah mata angin. Kalau 4 ini mudah nih, utara, selatan, timur, barat. Tetapi kalau banyak seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 arah mata angin ya. Kalian harus menggunakan lagu seperti Bapak tadi. Oke. Nah, untuk tugas, ini ada tugas nih, ada latihan. Lihat di sini berdasarkan dena di atas, coba tentukan posisi lainnya berdasarkan arah mata angin. Silakan kerjakan di buku. Nanti silakan kirim ke guru matematikanya masing-masing. Oke. Terima kasih. Kita bertemu di materi yang lain. Kita tutup dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.